memperingati hari raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Dalam khusus paroki kita menggunakan pelindung Santo Petrus, dan kita tahu siapa Petrus itu, sangat terkenal itu. Petrus nama aslinya adalah Simon, dipilih oleh Yesus dan diserahi untuk memegang kunci kerajaan surga. Ia ditugaskan untuk menjadi gembala umat Allah. Dalam diri Petrus dan para penggantinya, yaitu yang kita kenal para paus, kita melihat tanda kesatuan dan persekutuan gereja dalam iman dan cinta kasih. Dengan ilham ilahi, Petrus telah mengakui Kristus sebagai putra Allah. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero pada tahun 44 Masehi, Petrus memberikan kesaksian iman terindah dengan mati disalibkan di kota kesayangannya, yaitu Roma. Ia disalibkan dengan kepala ke bawah. Petrus dimakamkan di Bukit Vatikan di Roma. Di atas makam itu kemudian didirikan Basilika Santo Petrus, Gereja Vatikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita tetap memohon perlindungan Santo Petrus untuk paroki kita ini, agar lewat teladan cintanya kita juga mengakui Yesus sebagai putra Allah, Tuhan kita. Marilah kita awali perayaan syukur ini. Pertama-tama kita akui segala dosa serta kelemahan-kelemahan hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini,
Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gereja untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami dengan pengakuan Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berada. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Dari
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah menggapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Demikianlah Injil Tuhan. Batu karang ini kudirikan gerejaku. Jadi jangan ragu, ada dasar biblisnya, ada dasar historisnya, dan ada dasar suksesinya. Paulus Petrus meninggal, ada penggantinya meninggal, ada penggantinya. Terus sampai sekarang ini, maka dikatakan umur gereja Katolik itu sudah sampai berapa tahun? 2000 tahun. Maka gereja tertua. Kenapa tertua? Ya sejak Yesus gereja ada itu ya sejak Yesuslah gereja itu sampai sekarang. Petruslah sebagai pimpinan pertama kita, dan pimpinan yang sekian 266 sekarang itu disebut Paus Fransiskus. Nanti Paus Fransiskus ini meninggal, penggantinya ada lagi, dan itu akan kita dengar mungkin masih di abad kita ini, karena sudah mulai tua Paus kita kan, dan selama hidupnya ini kita doakan semoga beliau sehat-sehat supaya bisa membawa gereja dalam mengarungi zaman yang seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir adalah Petrus ini, karena meskipun dia seperti itu, akhirnya dia mati sebagai martir, dan dia tidak mau menyamai gurunya. Dia mati disalib. Dalam cara mati ya, tidak mau menyamai gurunya dalam mati. Dia mati disalib dengan permintaan, biarlah kepalaku ditaruh ke bawah. Bayangkan, dipersilahkan aleko luna minoto yang dia cinta. Dipersilahkan. Jadi kalau kita ikuti bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan pertama dengan si Petrus, bacaan kedua dengan Paulus, itu saya pikirkan tadi itu, pengikut Tuhan ini sebenarnya harus mati sebagai apa? Martir. Sudah pernah aku buat canda-canda kan? Kalau mau mengikuti Yesus dengan benar itu harus, jangan hanya baptisannya ditenggelamkan, jangan hanya baptisannya ditenggelamkan baru dikatakan. Kenapa ditenggelamkan? Karena Yesus juga dibaptis ditenggelamkan. Lalu saya katakan, jangankan hanya itu, jangankan hanya itu. Oke lah, benar seperti itu. Yesus dibaptis ditenggelamkan. Oke, itu artinya berarti mengikuti Yesus. Kenapa mereka ditenggelamkan? Karena mengikuti Yesus juga dibaptis ditenggelamkan di Sungai Yordan. Oke lah, itu terserah. Lalu saya katakan, kalau memang mau mengikuti Yesus, mati juga harus bisa. Cuma orang Kristen itu, orang Katolik itu, kalau memang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, mintalah mati dengan justru itu mati tersilat. Kenapa semua orang Katolik itu mati disalibkan? Karena mengikuti Yesus. Logikanya kan seperti ini. Mati seperti itu. Semua kita ini di rumah kita itu harus ada salib. Mati suaminya pasti lakon. Mati istrinya romahal, masih semuanya mesti mati mengikuti Yesus. Kenapa Pak Yesus? Yesus kan mati di sana. Suster pun mati disuruh dikekai dan masih sidang. Kenapa suster mati disalibkan? Karena mengikuti Yesus. Yesus juga mati di sana. Kenapa pastor tidak bisa disalibkan? Karena siapa yang menyalib? Menyalibkan suster itu harus pas. Jadi si pastor perlu disalibkan dulu. Biarkan suster dulu disalib. Seperti itu. Nah, Petrus ini ya benar-benar dia seperti Tuhan, mengikuti Tuhan. Semua para rasul itu, Paulus ini dipenjara, kondisinya dan sebagainya. Sekali peristiwa, saudara terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan. Itu kata Paulus ya, dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik,
dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itulah para murid, itulah para rasul ini, mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika Roh Kudus sudah turun dan mengembusi mereka dengan Roh Kudus, mereka menyebar di seluruh dunia untuk mewartakan Yesus yang telah mati dan bangkit. Dan para murid ini semua mati sebagai martir, artinya mereka mengikuti gurunya, sang martir sejati. Kita pun saudara yang terkasih, seharusnya kalau menjadi pengikut Kristus itu, ya kita ini harus martir, harus menumpahkan darah sehabis-habisnya untuk Tuhan. Seperti pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Kenapa seperti itu? Karena menggembalakan domba-domba itu bukan hal-hal yang mengenakan, tapi juga harus siap untuk menerima yang menyakitkan sama sekali. Sama juga dengan gembala, para murid Tuhan pun seringkali akan mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan itu. Mengikuti Tuhan itu bukan hal yang mengenakan, tetapi juga harus ada penderitaannya. Kalau ingin kebangkitan, jangan juga mengabaikan bahwa akan ada penderitaan, bahkan kematian. Itulah mengikuti Tuhan. Jadi mengikuti Tuhan itu kawan, bukan hal yang enak. Kalau kita mau mengikuti Tuhan itu hanya yang enaknya saja, jangan mau menjadi umat Katolik yang sejati. Jadilah umat Katolik yang biasa-biasa. Percaya kita, aku percaya adalah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan ada Yesus Kristus Putranya yang telah kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita siksa dan memerintah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan di situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Doa. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga berkat dukungan doa Santo Petrus dan Paulus, Allah mengaruniakan rahmat-Nya. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, tuntunlah gerejamu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapak Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon. Bagi bangsa-bangsa, ya Bapa, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara kami yang di daerah terpencil, ya Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang berada di daerah terpencil agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, ya Bapa,
Bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Semoga Ia selalu menyertai kami, teristimewa menyertai gereja paroki kami ini, sebab Dialah Tuhan kami selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoa saudara-saudariku supaya persembahan dengan persembahan berkenan kepada Allah Bapa
yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu, dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Kita doakan doa syukur agung yang kedua intensi misa secara khusus untuk paroki kita ini. Semoga tetap berkembang dan maju berkat pendampingan Roh Kudus dan doa-doa Santo Petrus. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, buatlah Tuhan kami wartakan
Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan suku kami Cornelius Sipaling serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal di Rabbah dengan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul teristimewa, Santo Petrus dan Paulus, Santo Petrus pelindung paroki kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
dan lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas melandangkan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Berkat yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau terikat janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi Tuhanku. Kini kami satu dengan Dikau dan mengerti saudara. Tuhan, Kau satukan kami Sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara, demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Hiduplah dalam cinta Tuhan. Amin.